kelas, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sebelum mulai pelajaran materi selanjutnya, saya ambil terlebih dahulu. Jadi siswa yang saya panggil seperti biasa. Ayo. Muhammad Priangga. Materi selanjutnya kita sudah mempelajari teks negosiasi di minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu teks biografi. Sini siapa yang tahu apa itu sih teks biografi? Silakan. Tak apa-apa. Jawaban saya kalau salah nanti diperlukan. Karena ini sudah mau belajar. Jadi harapannya setelah kita mempelajari teks biografi, kita akan lebih dalam mengenal teks biografi seperti pengertian, ciri-ciri, manfaat, serta tujuan dari teks biografi itu sendiri. Jadi teks biografi itu, oh ya, sambil saya terangkan sambil ditulis juga ya, dicatat saya. Jadi pengertian teks biografi adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi biasanya menceritakan perjalanan hidup tokoh, pencapaian serta pengaruh dalam suatu bidang. Jadi biografi itu adalah kisah seorang tokoh atau pahlawan yang ditulis oleh orang lain, mulai dari awal sampai akhir hidupnya. Jadi mulai dari awal lahir, terus masa kecilnya mungkin, terus pendidikan, dan melanjutkan kehidupan dewasa dan melewati rintangan serta pencapaiannya, dan ditulis oleh orang lain. Sebelum kita membaca teks biografi, kita cuma tahu namanya saja, tidak dengar cerita dan pemikiran tokoh itu sendiri. Lalu yang kedua manfaatnya yaitu memahami tindakan tokoh dalam menghadapi masalah. Jadi bagaimana sih seorang tokoh yang diceritakan di biografi itu menceritakan masalahnya, menghadapi masalahnya, cara mengatasinya dan pencapaian yang diraih setelah melewati rintangan atau masalah tersebut. Lalu manfaat yang ketiga yaitu belajar dari proses perjalanan hidup tokoh. Jadi setelah kita membaca biografi, kita akan belajar bagaimana tokoh itu menjalani hidup. Jadi ciri-ciri biografi yang pertama, berisi fakta kehidupan tokoh. Jadi biografi ditulis sesuai data. Jadi tidak asal nulis yang penulis ini. Lalu yang kedua, ciri-cirinya yaitu ditulis oleh orang lain, bukan tokoh itu sendiri. Jadi biografi itu ditulis oleh orang lain, mungkin temannya atau siapa saudaranya gitu. Kalau ditulis sendiri itu namanya autobiografi. Jadi bedanya biografi dengan autobiografi, contohnya seperti Insinyur Soekarno mempunyai kisah hidup dan ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri, itu namanya autobiografi. Jadi kalau autobiografi Insinyur Soekarno, kisah hidupnya ditulis oleh atau biografinya ditulis oleh Muhammad Hatta, jadi itu biografi. Jadi ditulis oleh orang lain kalau yang biografi. Lalu ciri-ciri yang ketiga yaitu mengandung informasi penting seperti kelahiran, pendidikan, perjalanan karir dan pencapaian. Jadi di
ciri-cirinya itu mengandung informasi penting. Jadi seperti tanggal lahirnya, tempat tanggal lahirnya itu di mana sih? Lalu bagaimana pendidikan yang ditempuh oleh si tokoh itu sendiri. Lalu perjalanan karir, tentang apa yang dilewati saat menjalani karir itu dan pencapaian yang dicapai oleh si tokoh itu. Lalu ciri-ciri yang keempat, memiliki alur cerita yang jelas kronologis. Jadi runtut mulai dari awal sampai akhir, seperti mulai dari kelahiran, lalu masa kecil mungkin dan pendidikannya yang ditempuh, lalu perjalanan karir dan lika-liku kehidupan yang dihadapi oleh si tokoh tersebut. Lalu yang terakhir yaitu dapat mengandung nilai-nilai inspiratif. Jadi pastilah di biografi itu kita menemukan banyak nilai-nilai inspiratif, seperti bisa bahasan utama dalam suatu paragraf yang menjadi inti pembahasan. Dan kebanyakan ide pokok itu berada di awal paragraf. Lalu kalau ide penjelas itu kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan ide pokok. Jadi seperti yang saya jelaskan di pengertian ide pokok itu kebanyakan ada di awal paragraf. Jadi ide pokoknya itu Raden Ajeng Kartini adalah pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Jadi kalau ide penjelas itu memperjelas ide pokok. Jadi lanjutan dari ide pokok. Seperti yang pertama yaitu ia memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Lalu surat-suratnya menginspirasi perjuangan kesetaraan. Jadi ide pokok dan ide penjelas itu saling nyambung lah. Jadi yang kalau di awal itu ide pokok, lalu yang selanjutnya setelah ide pokok pasti itu ide penjelas untuk memperjelas ide pokok itu sendiri. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari teks biografi ini, saya meminta kalian untuk berkelompok, satu kelompok 4 orang untuk mengidentifikasi ide pokok, pengertian atau menganalisis lah teks biografi yang saya berikan ini. Silakan berkelompok, satu kelompok orang 4 sampai 5. Itu jawabannya di dalamnya nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan. Lalu setelah kita mengerjakan setiap kelompok maju untuk membacakan jawabannya. Baik, mantap. Sudah kebagian soal semua teman-teman? Ya. Silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti dikumpulkan. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Perwakilan saja ada Bapak satu. Baca
Jadi soalnya baca harus dengan jawabannya baca ya. Kita tolong didengarkan semuanya membaca jawabannya. Waalaikumsalam. Lagi. Pahlawan nasional. Terima kasih. Kita tepuk tangannya. Oh, udah dimasukin. Sama kelompok yang mendengarkan dan Bapak Ibu bisa ini. Kita akan ini lebih dalam lama masih geografi lalu untuk bahan bacaan, jadi kita mungkin
Untuk mengisi waktu luang kita bisa membaca biografi, yang itu bisa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari dan untuk memantik semangat kita. Mungkin di sini terakhir ada yang ditanyakan tentang tes biografi itu sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.